Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam dan saya meminta maaf untuk gangguan teknis yang terjadi sehingga pada video tutorial online yang kelima kemarin, video atau setelah kita break suaranya tidak muncul ya. Saya mencoba mencari penyebab kenapa sampai suaranya tidak muncul, tetapi setelah beberapa saat saya mencoba untuk memperbaikinya, hal tersebut tidak dapat saya lakukan dan sebagai gantinya saya merekam kembali video ini untuk penjelasan materi yang kita bahas setelah break di tutorial online yang kelima. Jadi kita akan masuk ke bagian yang kedua dari modul 5 kita ya, kegiatan belajar kedua, resiko sebagai ketidakpastian arus kas. Jadi kita sudah mempelajari bahwa resiko ini adalah salah satu hal penting yang harus kita pertimbangkan pada saat kita melakukan investasi. Dan resiko ini sangat menentukan hasil investasi yang kita lakukan. Jika kita tidak mempertimbangkan faktor resiko, maka analisa investasi yang kita lakukan akan menjadi tidak tepat. Padahal tujuan kita melakukan analisa investasi adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan dari analisa yang kita buat sehingga pada saat kita menjalankan investasi tersebut kita mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Oke, baik. Jadi pada saat kita memasukkan resiko sebagai salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam investasi kita, kita mesti ingat bahwa untuk bisa menghitung suatu NPV, ya, Net Present Value, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa betul-betul membuat prediksi arus kas yang bisa dikatakan sesuai dengan apa yang akan terjadi nantinya, yaitu kita akan melihat kita akan memprediksi arus kas yang kalau bisa itu tidak terlalu tinggi standar deviasinya dibandingkan dengan realisasi arus kas tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini kita akan memasukkan faktor resiko ya sebagai salah satu pendekatan pada saat kita melakukan analisa untuk melakukan investasi ini ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah pada saat kita menentukan pendekatan ini, pertama kita akan mengukur resiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas. Kenapa kita mengukur resiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas? Karena salah satu hal yang tidak pasti yang dapat terjadi adalah pada saat kita memprediksi arus kas. Ya. Jadi faktor resiko adalah faktor utama yang kita masukkan pada saat kita memprediksi arus kas. Yang kedua, kita menggunakan konsep hubungan yang positif antara risiko dengan tingkat keuntungan yang dipandang layak. Oke. Pada saat kita berbicara tentang ketidakpastian arus kas, ya, jadi pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, itu artinya risiko itu semakin apa? Semakin tinggi. Ya. Jadi dengan demikian, pusat dari analisis kita akan berada pada arus kas. Jadi bagaimana kita bisa melihat, ya, bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa melakukan metode ini. Mari kita lihat yang pertama ya, ketidakpastian arus kas.
Kalau saja kita bisa memastikan bahwa cash inflow atau arus kas masuk yang kita akan terima di waktu yang akan datang itu pasti nilainya, ya, itu disebut sebagai sifat pasti atau certainly, ya, certainly, itu bisa dikatakan bersifat bebas risiko karena kita tahu itu pasti. Tetapi sayangnya adalah kalau kita bicara tentang investasi pada aktiva real, ya, misalnya kita bangun pabrik, meluncurkan produk baru, membeli mesin baru untuk produksi, kita tidak bisa memastikan bahwa proyek tersebut, ya, atau investasi tersebut tidak memiliki unsur ketidakpastian. Kenapa? Karena pada saat kita membangun pabrik yang baru, ya, belum tentu demand yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, ya. Nah, sekarang misalnya kita menganalisa beberapa investasi, ya. Kita menganalisa beberapa investasi. Kemudian kita sudah belajar bahwa untuk mengukur suatu risiko dari suatu investasi itu adalah kita menghitung juga apa? Selain kita menghitung berapa kira-kira ekspektasi keuntungannya, kita juga menghitung berapa standar deviasinya. Jadi standar deviasi di sini seperti yang kita sudah pelajari itu menunjuk kepada apa? Itu merujuk kepada risiko. Tetapi kadang-kadang kita sering membuat suatu kesalahan di mana pada saat kita melihat ada expected return-nya atau ekspektasi keuntungan, kemudian kita melihat suatu risiko, ya. Kita mencoba untuk menghindari risiko tersebut, ya. Kita mencoba untuk melihat manakah yang punya risiko paling besar dari beberapa alternatif investasi yang misalnya kita miliki, itu berdasarkan hanya seberapa besar standar deviasi yang terjadi, ya. Di layar kita punya 3 alternatif proyek, ya, atau 3 alternatif investasi. Investasi C, D, dan E, ya, masing-masing menunjukkan tingkat ekspektasi keuntungan, ya, dan juga berapa standar deviasinya. Tingkat ekspektasi keuntungan untuk proyek C adalah 15% atau 0,15, D adalah 0,20, kemudian E adalah 0,16, ya. Lalu untuk standar deviasinya C adalah 0,12, D adalah 0,14, dan E adalah 0,112. Jika kita ditanya, kalau Anda sebagai seorang finance manager, pada saat Anda menganalisis suatu peluang investasi, ya, diberikan data seperti ini, apa yang Anda akan lakukan, ya? Bisa saja yang Anda lakukan adalah Anda akan melihat, ya, karena Anda concern atau sangat-sangat peduli terhadap risiko dari suatu proyek atau suatu investasi, maka Anda akan langsung melihat berapa besar risiko dari investasi tersebut. Kalau kita lihat di sini, risiko yang paling besar ditunjukkan oleh investasi D, ya, atau proyek D. Jadi, risiko yang terbesar adalah risiko yang dimiliki oleh proyek D, yaitu 0,14. Ya. Apakah analisa kita ini sudah tepat atau tidak? Ya. Nah, pada saat kita melihat hal ini, ya, kita melihat bahwa masing-masing investasi ini punya ekspektasi keuntungan yang berbeda, ya. Standar deviasinya pasti berbeda, ekspektasi keuntungannya berbeda, sehingga hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menilai analisa ini secara objektif, ya. Untuk bisa menilai investasi secara objektif, baik dari sisi ekspektasi keuntungan dan juga risikonya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita butuh alat untuk bisa membantu kita supaya bisa melihatnya secara objektif, ya. Dari apa yang kita akan pelajari ini, ya, buku
materi pokok kita atau textbook kita menganjurkan kita menggunakan satu alat yang namanya adalah coefficient of variation, di mana coefficient of variation ini akan menunjukkan seberapa besar resiko yang dimiliki oleh suatu investasi, ya, berdasarkan berapa besaran resiko untuk satu satuan ekspektasi keuntungannya. Ya, jadi ini menilai risiko berdasarkan satu satuan, ya, satu satuan, sekali lagi satu satuan ekspektasi keuntungan. Jadi kita lihat berapa risiko untuk masing-masing proyek ini, tidak dengan melihat keseluruhannya, tetapi melihat per satu satuan, ya. Satu satuan artinya kita membuat standarisasi di sini, ya. Caranya adalah kita akan membagi standar deviasi dibagi dengan ekspektasi keuntungannya, di mana kalau kita membagi standar deviasi dengan ekspektasi keuntungan untuk masing-masing proyek ini, kita akan dapati coefficient of variation untuk C adalah 0,8, D adalah 0,7, dan E adalah 0,7. Jadi artinya adalah per satu satuan ekspektasi keuntungan, proyek C resikonya adalah 0,8, proyek D adalah 0,7, dan proyek E adalah 0,7. Jadi kalau Anda lihat di sini, proyek mana yang Anda akan pilih? Ya. Anda tentu akan memilih proyek dengan ekspektasi keuntungan yang paling tinggi, ya, dan dengan tingkat resiko yang paling rendah. Ya. Ini akan mudah kalau misalnya ekspektasi keuntungannya sama besar, ya. Kemudian meskipun standar deviasinya beda, tapi tentu dengan hal itu kita bisa mudah memilih, ya. Kita akan memilih investasi yang standar deviasinya paling kecil, ya. Atau kalau misalnya kita diberikan data standar deviasinya sama, kemudian ekspektasi keuntungannya berbeda, tentu kita akan memilih pada saat standar deviasinya itu pada titik tertentu, ya, kita akan memilih ekspektasi keuntungan yang paling tinggi. Nah, untuk yang ini, ya, untuk kasus ini, maka coefficient of variation akan membantu kita, ya. Jadi proyek mana yang kita akan pilih? Yang kita akan pilih adalah proyek D. Kenapa? Karena per satu satuan ekspektasi keuntungan, resikonya paling apa? Resikonya paling kecil, ya. Oke. Kita lanjutkan untuk membahas resiko proyek ini, ya. Jadi semakin tidak pasti arus kas atau semakin besar nilai deviasi dari arus kas tersebut, maka proyek tersebut semakin berisiko. Itu yang harus kita ingat, ya. Nah, masalah yang timbul pada proyek investasi yang punya jangka waktu yang cukup lama, ya, ini adalah semakin lama masa proyek tersebut atau masa investasi tersebut, ya, maka tingkat ketidakpastiannya akan jadi lebih apa? Akan jadi lebih tinggi, ya. Ini akan jadi lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat arus kas, dari sisi arus kas, pola arus kas itu bisa dibedakan menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama adalah arus kas yang tidak punya korelasi sama sekali atau disebut sebagai independen. Dan yang kedua adalah arus kas yang punya korelasi sempurna, ya. Artinya dia punya apa? Dia punya hubungan antara satu arus kas dengan arus kas yang lain, ya. Nah, masalah lain yang dihadapi juga adalah selain dari arus kasnya adalah pemilihan tingkat bunga, karena kita menggunakan tingkat suku bunga untuk apa? Untuk melakukan perhitungan present value atau nilai saat ini, ya. Pada saat kita menghitung NPV, ya, arus kas itu penting, dan yang kedua adalah seberapa besar tingkat suku bunga yang kita gunakan, ya.
tingkat suku bunga yang kita gunakan sebenarnya bisa menunjukkan seberapa besar risiko yang dimiliki oleh suatu investasi. Ya. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang kita gunakan untuk present value dari arus kas tersebut, itu menunjukkan bahwa investasi tersebut semakin tinggi. Ya. Jadi sekali lagi, tingkat suku bunga yang lebih tinggi itu akan menunjukkan bahwa risiko dari investasi tersebut lebih tinggi. Bicara tentang suku bunga, kita punya 3 tingkat suku bunga ya. Jadi tingkat suku bunga itu adalah tingkat suku bunga yang bebas risiko, ya. Kemudian tingkat suku bunga pasar, ya, dan tingkat suku bunga yang merupakan ekspektasi dari apa? Keuntungan tersebut, ya, expected return-nya. Oke, baik. Mari kita mengukur risiko untuk arus kas yang independen, ya. Jadi arus kas independen ini artinya arus kas pada tahun N+1, jadi cash flow untuk tahun depan tidak ada kaitannya dengan arus kas pada saat ini. Ya, ini contohnya. Ya. Ini adalah probabilitas dan arus kas. Ya, ini probabilitas dan arus kas. Diasumsikan pola arus kasnya adalah independen. Apakah proyek tersebut menguntungkan? Ya, mari kita coba hitung. Ya. Nah, untuk melihat proyek ini menguntungkan atau tidak, kita perlu melakukan perhitungan apa? NPV, ya. NPV yang diharapkan atau expected NPV. Nah, standar deviasi juga perlu kita hitung untuk memperkirakan risiko tersebut dan kita akan tentukan probabilitas proyek tersebut. Probabilitas proyek tersebut juga menentukan expected NPV yang akan dihasilkan. Ya, ini adalah rumus untuk apa? Ini adalah rumus untuk expected NPV, ya, di mana ini adalah sigma dari berapa cash flow yang akan terjadi, kemudian kita akan present value-kan dia pada tingkat suku bunga bebas risiko. Ya. Lalu untuk mengukur risikonya kita akan menggunakan standar deviasi dari NPV. Ya. Rumusnya kita bisa lihat di layar Anda. Ya. Oke. Untuk perhitungan expected NPV-nya adalah sebagai berikut. Ya. Untuk nilai investasi ini ditaruh di muka yang negatif 11.000 ini adalah investasi awal. Ya. Untuk memudahkan mungkin Anda bisa taruh dia di belakang, enggak masalah. Ya. Jadi setelah kita present value-kan arus kas yang terjadi, kemudian dikurangi dengan investasi yang dilakukan, itu hasilnya adalah 1565, ya, 1565. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung berapa standar deviasinya. Ya, standar deviasinya adalah 1,604. Ya, 1,604. Kemudian mari kita lihat probabilitasnya. Ya, jadi kalau kita lihat tabel luas area di bawah kurva normal ada lampiran A3, ya mungkin nanti Anda bisa cari tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada probabilitas sebesar 15,77% untuk nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari satu deviasi standar dari nilai yang diharapkan. Ya, jadi kalau Anda mau lihat gambarannya itu bisa terlihat di halaman 519, itu adalah gambar distribusi normal, di mana probabilitas sebesar 15,77% untuk nilai yang lebih besar atau lebih kecil ditunjukkan oleh gambar yang diarsir. Ya. Jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa ada probabilitas sebesar 1 kurang 2 kali 0,1577 atau 68,46% bahwa NPV akan berkisar antara 52 sampai 3.260. Ya. Jadi ada peluang
68,46% bahwa NPV akan berkisar antara 52 sampai 3.260. Jadi kalau kita hitung NPV, maka kita akan lihat cut off-nya, ya, NPV sama dengan 0, itu dari informasi tersebut kita bisa hitung berapa probabilitas NPV yang di bawah 0. Ya, cara ini digunakan untuk menghitung jarak yang dinyatakan dalam satuan dari expected NPV yang akan membuat NPV sama dengan 0. Ya. Dalam hal ini, ya, kalau kita lihat S adalah jumlah standar deviasi yang distandarisasi, NPVI adalah NPV yang ingin dicari berapa probabilitasnya untuk mencapai NPV tersebut atau lebih kecil. Ya, di sini NPVI sama dengan 0. Bila kita gunakan persamaan 56 tersebut, maka hasilnya adalah 1,03. Ya. Jadi artinya probabilitas akan mencapai NPV sama dengan 0 atau total present value dari arus kas dikurangi dengan nilai investasi awal itu adalah sekitar 15%. Oke. Jadi dengan kata lain, analisis tersebut menunjukkan bahwa expected NPV 1656, tetapi ada probabilitas proyek tersebut akan menghasilkan NPV lebih kecil daripada 0 dan probabilitasnya adalah 15%. Jadi dalam perhitungan NPV ini dipergunakan tingkat bunga bebas risiko, maka hasil tersebut bisa ditafsirkan bahwa ada probabilitas sebesar 15%, proyek tersebut akan memberikan keuntungan lebih kecil dari menginvestasikan pada kesempatan yang bebas risiko. Nah, pertanyaannya adalah apakah proyek ini menguntungkan? Ya, metode ini jujur saja tidak memberi jawaban yang jelas, ya, tetapi kita tetap bisa menggunakan judgment. Ya, kita bisa tetap menggunakan judgment. Kalau misalnya probabilitas 15% ini dinilai cukup rendah, maka investor akan mengatakan proyek tersebut menarik. Ya. Sebaliknya, kalau dinilai terlalu tinggi, investor akan mengatakan bahwa proyek tersebut tidak menguntungkan. Jadi, apakah kita putuskan untuk terima proyek tersebut dengan expected NPV 1656? Jawabannya karena ekspektasi NPV tersebut dilakukan dengan suku bunga bebas risiko, memang proyek itu menguntungkan, tetapi ada kemungkinan proyek itu 15% itu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih kecil, ya, di bawah tingkat bebas risiko. Ya. 85% akan menghasilkan tingkat keuntungan di tingkat keuntungan bebas risiko, 15% di bawah tingkat keuntungan bebas risiko. Dan yang perlu kita tahu adalah keuntungan bebas risiko ini lebih rendah daripada keuntungan yang bisa terjadi di pasar, ya, atau di market. Ya. Jadi ini tingkat keuntungannya lebih rendah. Jadi ini tergantung lagi kembali kepada pengambil keputusan apakah tingkat keuntungan ini sudah dipandang cukup atau tidak. Ya. Oke, mari kita coba menghitung risiko untuk arus kas yang tidak independen. Ya. Untuk menghitung arus kas yang tidak independen di sini, kita diberikan contoh perhitungan di halaman 520. Jika Anda mengingat kembali apa yang saya sudah terangkan pada tutorial online beberapa saat yang lalu, di tabel 54 kita diberikan 2 arus kas untuk tahun pertama dan tahun kedua. Untuk mempermudah kita mengalihkannya, maka saya memecahkan ini, ya. Sebenarnya di tahun pertama itu arus kasnya adalah negatif 20, ya, negatif 20. Negatif 20, ya. Jadi negatif 20, ya. 40 dan 80, ya. Kemudian ada probabilitas terjadi arus kas negatif 20 ini sebesar 0,3.
kemudian terjadi 40 ini 0,4, dan 80 ini 0,3. Ya, ini probabilitasnya. Oke, kemudian untuk tahun kedua, ya, kita punya 3 alternatif lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kondisi tidak baik, arus kasnya itu negatif 60. Kalau misalnya kondisinya normal, arus kasnya 20, negatif 20. Ya. Kemudian kalau misalnya kondisinya membaik di tahun kedua, maka arus kasnya 10. Ya. Kemudian untuk berikutnya, ya, ini ada kemungkinan kalau misalnya kita ada di area ini, ya, di area kedua. Ya, jadi sebenarnya arus kas di tahun kedua ini merupakan pengembangan dari arus kas di tahun pertama. Ya. Jadi di tahun pertama ini, di posisi ini adalah perkiraan di mana kalau misalnya kondisinya tidak baik. Ya. Ini diperkirakan kalau kondisinya normal, dan ini diperkirakan kalau kondisinya apa? Baik sekali. Ya. Kemudian ini adalah perluasan dari kondisi yang terjadi di tahun pertama. Oke. Kembali di tahun kedua ini ada tiga kemungkinan, ya. Buruk, normal, baik, ya. Ini buruk, normal, baik, buruk, normal, baik, ya. Jadi kalau misalnya kita berada di area yang pertama ini, di tahun kedua, kalau dia kondisinya lebih buruk, ini arus kasnya turun jadi negatif 60, ya. Kalau dia situasinya normal, dia akan tetap arus kasnya negatif 20, dan kalau kondisinya membaik, maka arus kasnya bisa jadi positif 10. Ya. Kemudian demikian juga untuk yang area kedua ini. Ya. Kalau kondisinya memburuk, dari 40 di tahun kedua dia turun 20, kalau normal tetap 40, kalau membaik dia naik jadi 60. Kemudian untuk area ketiga ini, kalau kondisi baik di tahun pertama, kemudian di tahun kedua memburuk, ini dapat 40, kalau normal tetap sama 80, dan kalau dia membaik naik jadi 100. Oke, bagaimana kita memanfaatkan informasi ini, ya. Kemudian di sini juga ada joint probability, ya. Joint probability ini dapat dari 0,3 kali 0,4, ya. Kemudian 0,3 kali 0,4 dapat ini, 0,3 kali 0,2 dapat ini. Ya, demikian seterusnya sampai yang di bawah. Oke. Ya. Nah, jika tingkat keuntungan bebas risiko adalah 4%, maka kita bisa hitung NPV-nya, ya. Jadi ingat kembali ini adalah nilai investasi awal, ya. Kemudian ini adalah arus kas yang terjadi di tahun pertama dan tahun kedua, ya. Arus kas di tahun pertama dan di tahun kedua, ya. Mungkin supaya lebih mudahnya ini ditulis demikian, ya. Oke. Ini NPV 1, ya. NPV 1 sama dengan, ya, negatif 20 bagi, ya, 1 tambah 0,04 pangkat 1, ya. Supaya lebih mudah kita melihatnya, tambah, ya, negatif 60 bagi 1 plus 0,04 pangkat 2. Ingat ya, ini 2 tahun, ya. Kemudian ini kurang 40. Jadi hasilnya adalah ini, ya. Hasilnya adalah ini. Dan Anda mesti ingat bahwa ini ada 9 seri, ya. Ini ada 9 seri. 9 seri yang mana, ya? Ini, ya. Ini sebetulnya yang pertama adalah seri ini, ya. Ini seri yang pertama adalah ini, ya. Seri yang kedua adalah ini. Seri yang ketiga adalah ini, ya. Ini sebenarnya sama, ya.
Ini sebenarnya sama ya. Ini sebenarnya 1. Hanya 20 ya. Kemudian di sini juga ada satu seri ya. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga ya. Di sini juga satu seri ya. Seri 1, seri 2, dan seri yang ketiga ya. Jadi setelah kita hitung per serinya ya, maka kita akan dapat NPV-nya. Kemudian kita akan kalikan dengan probability kejadian atau joint probability ya. Setelah kita hitung ya, ini hasil perkalian antara ini dan ini ya. Ini adalah NPV untuk masing-masing seri dikalikan dengan joint probability, ini dapat ini hasilnya ya. Jadi ada 9 seri ini kita jumlahkan semua, maka NPV yang diharapkan untuk proyek ini dengan data yang tadi ya, itu adalah sebesar 21352. Oke. Oke. Kemudian kita mau coba hitung untuk standar deviasinya ya. Ini rumusnya standar deviasinya. Anda tinggal masukkan saja di rumus ya. Jadi masing-masing NPV ini, oke. Masing-masing NPV ini ya, ini nih. Masing-masing NPV ini nanti akan dikurangi dengan apa? Ini rata-rata tertimbangnya, kemudian dikuadratkan ya. Ini adalah ini, oke. Kemudian ini adalah ini ya. Jadi Anda tinggal hitung aja sehingga mendapatkan ini untuk standar deviasinya nanti ya. Oke. Simulasi Monte Carlo ya. Nah, simulasi Monte Carlo ini memperkirakan conditional probability atau probability kondisional suatu arus kas ya pada tahun ke T plus 1 apabila arus kas pada T sebesar tertentu atau probability suatu arus kas pada umumnya ya. Nah, simulasi ini dilakukan untuk bisa memperoleh distribusi nilai yang cukup banyak karena sebenarnya peluang peluang terjadinya arus kas itu banyak ya, probability-nya itu banyak. Bukan hanya 3 peluang saja, tetapi sebenarnya itu peluangnya banyak ya. Semakin kita bisa memperkirakan peluang-peluang yang terjadi, maka semakin akurat prediksi arus kas kita nanti ya. Dan biasanya Monte Carlo ini disimulasikan dengan menggunakan bantuan komputer ya. Dan biasanya metode simulasi Monte Carlo ini dijumpai pada permasalahan tempat judi dan taruhannya. Ini diambil dari ini ya, Monte Carlo dan kasinonya, makanya namanya simulasi Monte Carlo. Oke, ini adalah contohnya ya, beban penyusutan per tahun 50 juta, tarif pajak penghasilan 30%, tingkat keuntungan bebas resiko 8%, investasi awal periode 500 juta, terminal cash flow pada akhir tahun ketiga sebesar 350 juta. Ya. Jadi untuk bisa memahami ini, saya memberikan kesempatan untuk Anda mungkin sekitar 2-5 menit untuk membaca soalnya ya supaya Anda bisa mengerti dulu ya. Soalnya itu ada di halaman 5.23. Soalnya ada di halaman 5.23.
Jadi kalau Anda lihat 5.23, misalnya suatu proyek investasi ditaksir dengan punya usia ekonomis 3 tahun, tim analisisnya memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas proyek tersebut. Jadi faktor-faktornya yang pertama adalah berapa unit yang akan terjual, ya. Jadi unit yang terjual diberikan datanya di situ, ya. Ini dia. Ini ya, unit terjual berapa, ya, beserta probability-nya. Kemudian taksiran harga jual, ya. Ini taksiran harga jual juga bersama probability-nya. Lalu biaya variabel per unit, ya, biaya variabel per unit, biaya tetap. Oke. Ada 4 faktor di sini, ya. Oke, bagaimana dengan melakukan simulasinya, ya? Nah, ini sebenarnya kita kombinasikan di sini, ya. Ini kita kombinasikan, ya. Jadi coba Anda perhatikan ini, ya, 80, 100.000, 140, kemudian ingat probability-nya, ingat ini juga urutannya, probability-nya, biaya variabel juga ingat, ya, ini dan ini probability-nya, biaya tetap juga ingat ini urutannya dan probability-nya, ya. Karena kita akan gunakan semua data ini, ya. Jadi ada beberapa tumpukan kartu, ya, 4 tumpukan kartu. Yang pertama ini untuk berapa yang terjual, ya, tumpukan kartu untuk yang berapa yang terjual, berapa harga jual. Tumpukan kartu yang ketiga adalah untuk yang biaya variabel dan ini untuk yang biaya tetap, ya. Jadi ada kalau Anda lihat di sini, ya. Variabelnya adalah 3, 5, 6. Oke. Nah, ini coba ambil secara acak, ya. Jadi kalau misalnya coba ambil secara acak, misalnya di tumpukan ke-1 kartu nomor 5, ya. Tumpukan kedua kartu nomor 10, tumpukan ketiga kartu nomor 1, dan tumpukan keempat kartu nomor 14, ya. Jadi Anda tinggal lihat aja, ya. Jadi misalnya kartu nomor 1 tumpukan ke-1, ya, ini. Kartu nomor 2 tumpukan ke-10, nomor 10, ya. 10. 3 itu adalah, oh sorry, tumpukan 1 nomor 5, ya. Sorry, ini salah, ya. Bukan ini, tapi 5 ini, ya. Untuk yang kedua ini betul, ya. Sorry, saya buat supaya lebih jelas lagi, ya. Oke. Kartu nomor 10. Kemudian tumpukan 3 kartu nomor 1. Ini dia. Dan untuk tumpukan 4 kartu nomor 14, ya. Oke. Sorry, bukan nomor 14, ya. Kartu untuk nomor 4 misalnya, ya. Ini dia. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut, ya. Ini hitungannya, ya. Penjualannya 100.000 kali 9.000, ya, ini dia. 9.000-nya dapat dari mana? Ini harga jualnya 9.000
unit terjualnya 100.000 ya. Kemudian biaya variabelnya adalah 100.000 kali 3.000 karena ini yang kita dapat tadi biaya variabelnya 3.000 ya. Lalu biaya tetapnya adalah 100 juta ya, ini dia. Oke. Penyusutan 50 juta ya, seperti di informasi tadi, laba operasinya sekian ya. Ini adalah pajak, laba setelah pajak adalah sebesar ini ya. Kemudian tambahkan kembali 50 juta penyusutan jadi 365 juta. Jadi kurang lebih demikian cara perhitungan dengan menggunakan apa? Simulasi Monte Carlo ya. Nilai NPV-nya adalah seperti ini. Oke. Oke, kemudian bagian yang terakhir. Bagian terakhir ini kita bicara tentang capital asset pricing model. Ini adalah teori keuangan yang dikembangkan ya, terutama untuk teori portofolio. Teori capital asset pricing model ini mendasari analisis risiko dan capital budgeting ya. Dan capital asset pricing model ini berhasil merumuskan hubungan antara tingkat risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, oke. Ini adalah tingkat suku bunga tanpa risiko. Ini adalah tingkat suku bunga yang ditawarkan pasar, ya. Ini adalah risiko sistematik, ya. Beta, ini namanya beta. Beta ini menunjukkan risiko sistematik, ya. Namanya risiko sistematik. Oke. Ya. Jadi semakin besar ya, semakin besar tingkat risiko, ini akan menunjukkan semakin apa? Ini akan menghasilkan expected return yang lebih besar ya. Karena tingkat risiko ini mempengaruhi apa? Ekspektasi keuntungan ya. Seperti mungkin Anda pernah dengar istilahnya high risk high return ya. High risk high return. Nah, kalau kita ingin menerapkan capital asset pricing model ini dalam capital budgeting, maka yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita harus bisa menaksir beta dari suatu proyek ya, ini. Kita harus tahu betanya ya. Kemudian kita menaksir tingkat keuntungan pasar ya. Tingkat keuntungan pasar ini ya. Biasanya proksinya kita gunakan tingkat keuntungan rata-rata dari kesempatan investasi yang tersedia di pasar modal atau indeks pasar. Lalu menentukan tingkat keuntungan dari investasi bebas risiko. Ini dia investasi bebas risiko ya. Biasanya ini kita menggunakan surat utang pemerintah jangka pendek ya. Lalu tentu saja kita harus menaksir apa? Aruskan yang dia harapkan. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi tingkat suku bunganya. Ya, untuk menghitung NPV ini adalah tingkat suku bunga yang kita akan gunakan nanti. Nah, konsep ini berkaitan erat dengan portofolio, di mana kita perlu melakukan yang namanya diversifikasi bisnis. Ya. Jadi, diversifikasi artinya adalah kita tidak hanya melakukan satu rencana investasi saja, tetapi kita mencoba untuk memiliki beberapa alternatif apa? Risiko investasi. Diharapkan dengan adanya beberapa risiko investasi ini, beberapa alternatif investasi ini akan mengurangi atau menurunkan tingkat risiko yang terjadi untuk portofolio investasi kita. Ya. Oke, baik. Dengan demikian, topik pembahasan untuk modul kelima ini telah selesai. Dan jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya. Ya, silakan Anda menghubungi saya. Saya sekali lagi ucapkan selamat beraktivitas ya, dan sampai bertemu lagi di tutorial online yang ke-6. Terima kasih.